Spesial di bulan Ramadan, jelajah sejarah Kabin History akan mengajak kita menjelajahi dunia Islam, sebuah masa di mana Islam pernah memimpin kemajuan peradaban menjadi pusat ilmu pengetahuan. So, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Mengenal Daulah Umayyah. Halo Sobat Kabin, kalau dengar kata Khalifah, mungkin kalian mikirnya sistem pemilihan langsung kayak zaman Abu Bakar atau Umar ya. Tapi setelah syahidnya Ali bin Abi Thalib, sejarah Islam dapat plot twist besar. Muncullah Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan Daulah Umayyah di tahun 661 Masehi. Ibu kotanya pindah dari Madinah ke Damaskus. Ini adalah era di mana kepemimpinan Islam berubah jadi sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Kontroversial, pastinya, tapi prestasinya gak main-main. Politik dan luas wilayah, expander sejati. Sistem politik Umayyah itu kental banget sama nuansa militer dan sentralistik. Semua keputusan ada di tangan Khalifah di Damaskus. Dengan luas wilayah yang gak main-main guys. Ini bagian yang paling savage. Umayyah itu salah satu imperium terbesar sepanjang sejarah manusia. Luasnya mencapai 11 hingga 13 juta kilometer persegi. Mereka berhasil ekspansi sampai ke barat, Spanyol dan Afrika Utara, sampai ke Pakistan dan perbatasan Tiongkok, dan utara nyaris naklukin Konstantinopel. Bisa dibilang Umayyah itu penguasa 3 benua, Asia, Afrika, Eropa pada zamannya. Ekonomi, dinar dan dirham, goes global. Di sisi ekonomi, mereka itu mastermind, ahli banget. Oke, kita bahas. Mata uang sendiri. Dulu, orang Islam masih pakai duit Romawi atau Persia. Tapi, pas zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, mereka bikin dinar emas dan dirham perak sendiri dengan tulisan Arab. Ini jadi mata uang paling kuat di dunia saat itu. 2. Pajak dan administrasi. Mereka ngerapin sistem pajak, jizyah, dan kharaj, dan ngebangun kantor pos Al-Barid supaya komunikasi antar wilayah bisa sat-set wat-wet. Budaya dan arsitektur flexing estetik. Umayyah juga hobi bangun gedung yang estetik parah. Ini nih contohnya, Kubah Chakra. Di Yerusalem, ini ikonik banget dengan kubah emasnya. 2. Masjid Agung Umayyah. Di Damaskus yang saking mewahnya dulu, dindingnya dilapisi mozaik emas dan marmer mahal. 3. Arabisasi. Di era ini bahasa Arab resmi jadi bahasa administrasi internasional, jadi kalau lo mau kerja di pemerintahan, lo wajib jago bahasa Arab. Daftar Khalifah Umayyah yang top tier. Dari 14 Khalifah, ada 4 nama yang performanya overpower. Siapa saja? 1. Muawiyah bin Abu Sufyan, sang pendiri sekaligus politikus jenius. 2. Abdul Malik bin Marwan, si bapak raja yang nyatuin negara pas lagi banyak pemberontakan. 3. Al-Walid I, khalifah yang paling banyak naklukin wilayah termasuk Spanyol. 4. Umar bin Abdul Aziz. Ini favorit semua orang, dia cuma mimpin 2 tahun lebih, tapi saking adilnya, nyari orang miskin buat dikasih zakat aja susah karena semua sudah makmur. Legend. Angkatan perang. Buat nyebarin agama Islam dibutuhkan ekspansi dan angkatan perang yang gak main-main guys. Apalagi sampai memiliki wilayah seluas kekhalifahan Umayyah dan berikut angkatan perang Khalifah Umayyah. Ini adalah daftar lengkap struktur dan angkatan perang Daulah Umayyah. Militer Umayyah dikenal sangat tangguh karena mereka berhasil memperluas wilayah dan Spanyol hingga perbatasan Tiongkok hanya dalam waktu kurang dari 90 tahun. Sistem militer mereka merupakan evolusi dari pasukan infanteri ringan Arab yang menjadi pasukan profesional yang terorganisir dengan pengaruh taktik dan kekaisaran Romawi atau Bizantium dan Persia. Struktur angkatan perang. Angkatan darat Al-Jund. Angkatan darat adalah tulang punggung ekspansi Umayyah. Awalnya berbasis suku, namun perlahan berubah menjadi tentara profesional yang digaji melalui Diwan Al-Jund. Infanteri Al-Musyah. Pasukan pejalan kaki yang menjadi barisan pertahanan utama. Mereka biasanya membawa perisai besar, tombak panjang, dan pedang pendek. Kavaleri Al-Furshan. Pasukan berkuda yang menjadi unit penyerang cepat.
Umayyah sangat terkenal dengan kavaleri dengan mereka yang bisa bergerak lincah di padang pasir. Mereka menggunakan pedang melengkung dan tombak pendek. Pasukan pemanah, unit pendukung yang krusial. Mereka bertugas memberikan hujan panah sebelum pasukan infanteri maju atau untuk memecah formasi lawan. Korps Zeni, Insinyur, Al-Muhandisin, unit spesialis yang membangun jembatan, benteng darurat, dan mengelola alat-alat pengepungan. Angkatan Laut, Al-Bahriyah. Ini adalah era di mana umat Islam mulai mendominasi laut Mediterania. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah tokoh utama yang merintis angkatan laut ini sejak masa Khalifah Utsman dan memperkuatnya saat menjadi Khalifah Umayyah. Pusat galangan kapal terletak di Akka, Palestina, Tunis, dan galangan utama di Sungai Nil. Jenis kapal menggunakan jenis Drummond yang dilengkapi dengan pendobrak dan menara pemadah. Pencapaian kemenangan besar dalam pertempuran Zatus Zawari yang mematakan dominasi laut Bizantium. 3. Unit senjata berat atau Al-Manjanik. Umayyah mengadopsi teknologi pengepungan tingkat lanjut untuk menjebol tembok-tembok kota-kota besar di Eropa dan Asia Tenggara. Manjanik, alat pelempar batu raksasa untuk menghancurkan tembok benteng. Arada, versi lebih kecil dan lebih lincah dari Manjanik. Berfungsi mirip balista untuk menembakkan anak panah raksasa atau batu kecil dengan akurasi tinggi. Dabbabah, bendera kayu berjalan yang dilapisi kulit basah agar tidak terbakar untuk melindungi prajurit saat mendekati tembok lawan. 4. Pasukan elit dan pengawal. Al-Harash Al-Qas, pasukan pengawal pribadi Khalifah yang selalu berjaga di istana dan saat Khalifah memimpin sholat di Masjid Agung Damaskus. Pasukan Suriah, unit paling setia dan terlatih yang menjadi inti kekuatan militer Umayyah untuk meredam pemberontakan internal. Sistem organisasi militer dan taktik. Untuk mengelola jutaan tentara, Umayyah menggunakan sistem desimal dan pembagian formasi. 1. Mukadimah, pasukan depan. 2. Kolbu, pasukan inti atau tengah. 3. Maimanah, sayap kanan. 4. Maisyarah, sayap kiri. 5. Syakoh, pasukan belakang. Faktor keruntuhan Daulah Umayyah, game over karena internal. Lalu kenapa sih dinasti sekuat ini tuh bisa runtuh? Isu Mawali, orang non-Arab yang masuk Islam merasa dianaktirikan dan bayar pajak lebih mahal dibanding orang Arab asli. Ini bikin mereka sakit hati. Drama keluarga, perebutan kekuasaan di internal keluarga Umayyah sendiri bikin pusat jadi lemah. Gaya hidup mewah, Khalifah-khalifah terakhirnya mulai foya-foya dan lupa sama rakyat. Revolusi Abbasiyah. Di tahun 750 Masehi, kelompok Bani Abbas ngelakuin pemberontakan besar-besaran dan menghabisi hampir semua keturunan Umayyah di pertempuran Zab, End of Story, buat Umayyah di Damaskus. Meskipun hancur di timur, sisa-sisa Umayyah sempat lari ke Spanyol dan bangun peradaban keren lagi di sana. Tapi itu bahasan buat next video lagi ya guys. Gimana menurut kalian? Apakah sistem dinasti itu emang perlu buat ngatur wilayah seluas itu? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Stay curious and stay smart.